Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, rekan-rekan, bos dan juragan, salam satu hobi, salam kemiri mania, salam ducang mania. Pada kesempatan ini Abah akan memberikan tips perawatan muncang adu yang kondisinya ulu buntut, sukawenana, abu ipis, abu badag, dan carambang. Dan muncang yang sudah ngoleang atau ngambang akibat sudah petak, akibat dari proses pemalian yang cukup lama, atau muncang yang sudah garung, yang sudah lama tidak dipale atau diaduk. Video ini dibuat berdasarkan permintaan dari teman-teman dan rekan-rekan sekalian yang masuk ke WA Abah menanyakan, "Bah, gimana sih cara perawatan muncang yang kondisinya hulbun, abu ipis, carambang, lutos ngoleang?" Nah, maka berdasarkan permintaan itu Abah khusus membuatkan video ini ya. Yang pertama-tama muncang adu yang kondisinya masih mentah, kondisinya carambang, ulu buntut, abu ipis, abu badag, muncang yang kondisinya seperti itu, kondisinya masih mentah. Ada dua jenis ya. Ada yang baru metik dari pohon ataupun yang sudah lama disimpan atau muncang simpenan sekitar 1 sampai 1 bulan. Ya. Untuk muncang yang simpenan yang kondisinya ulbun, carambang, abu ipis itu sebaiknya sebelum dilakukan proses pencukaan dilakukan perendaman di air terlebih dahulu selama 1 sampai 2 hari. Agar muncangnya kondisinya segar kembali. Setelah proses perendaman di air selama 1 hari dan 2 hari, hear-hear setengah jam, silakan lakukan proses pencukaan. Biasanya untuk muncang kondisinya hulbun, carambang, dan abu ipis ini pencukaannya nggak terlalu lama ya, 10 menit juga itu sudah beres, sudah matang. Nah, setelah proses pencukaan, kalau teman dan rekan-rekan sekalian berniat ingin mengetes tenaga muncang tersebut, mau langsung diabar atau jurujus dulu, setelah proses pencukaan sebaiknya lakukan proses penjemuran. Jangan langsung diaduk. Lakukan proses penjemuran selama 1 jam atau 2 jam, dibulak-balik biar keringnya merata ya. Nah, hear-hear kembali setelah proses penjemuran, angin-anginkan kembali 1 jam, setelah itu boleh langsung diadukan, diadu, diabar.
Kalau rekan-rekan dan teman-teman sekalian tidak berniat untuk mengadukan langsung, mengabar langsung, nah, sebaiknya setelah dicuka boleh dijemur selama 1,5 jam sampai 1 jam dibolak-balik. Setelah itu lakukan proses pembaceman. Ataupun apabila tidak dilakukan proses penjemuran, sebaiknya dihear-hearkan dahulu 1-2 hari. Jangan melakukan paling kering ya untuk jenis kondisi muncang seperti itu. Setelah dihear-hear atau setelah dijemur, silakan lakukan proses pembaceman. Nah, pembaceman dilakukan pada toples atau botol aqua yang tertutup, yang vakum udara, yang hampa udara. Sebaiknya hampa udara ya, selama 3 hari. Dibacem dalam toples ini tanpa ada udara di dalamnya, hampa udara. Nah, selama 3 hari sambil dilakukan penjemuran. Setiap harinya penjemuran durasinya 1-2 jam ya. Dibacem sambil jemur, tapi harus dalam kondisi tempat yang hampa udara. Nah, setelah proses pembaceman selesai selama 3 hari, lakukan pemalaian selama 1 jam atau 1,5 jam ya, paling lama, sampai kondisi muncang batok luarnya itu hilang minyaknya ya, sudah kembali kering minyaknya. Nah, setelah pemalaian, lakukan perendaman air dengan air. Diojaikeun selama minimal 15 menit sampai setengah jam. Nah, setelah itu silahkan teman-teman rekan-rekan sekalian setelah diojaikeun, hear-hearkeun sekedap sampai kering, lap dulu ya pakai lama kering, pale sekitar 5 menit lah, 3 menit. Nah, hear-hear ini teh 1 jam, oleskan kembali dengan minyak. Nah, setelah dioleskan kembali dengan minyak, silahkan teman-teman rekan-rekan lakukan tes uji coba, diadukeun. Nah, insya Allah mudah-mudahan muncangnya muncangnya tanagana gede kembali ya, aya tanagaan gede maksudnya, karena sudah dilakukan proses pembaceman selama 3 hari, terus perendaman dengan air. Nah, yang kedua, perawatan muncang adu yang sudah ngoleang akibat proses pemalaian atau yang sudah betak, yang sudah garung ngoleang. Nah, tapi sudah lama tidak dipale, sudah lama tidak diadukan, didiamkan. Ya sama ya prosesnya ya. Nah, lakukan pembaceman kembali
di dalam toples atau botol ini selama 3 hari. Gitu. Lumuri minyak sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya minyak dilumuri. Nah, simpan di toples tempat yang tertutup, toples atau botol yang hampa udara. Tapi jangan dilakukan penjemurannya hanya ya 15 menit sampai setengah jam. Jangan terlalu lama. Dengan catatan ininya muncangnya harus dalam keadaan basah ya. Basah nyumplang dengan minyak ya. Jangan dalam keadaan kering. Yang jadi catatan satu itu, yang kedua sama ininya harus hampa udara selama 3 hari. Setelah 3 hari boleh dipale selama 1 jam sampai 1,5 jam. Ya. Setelah dipale, lakukan perendaman lagi dengan air selama 15 menit sampai 1,5 jam. Nah, setelah itu pale lagi, hear-hear selama 1 jam, pale, oleskan kembali dengan minyak. Lalu silahkan diabar. Mudah-mudahan atau berdasarkan pengalaman Abah, muncang yang tadinya sudah lama itu akan kembali segar kembali ya. Performanya, tenaganya akan timbul lagi, akan kembali kuat kembali. Itu berdasarkan pengalaman Abah. Sekali lagi, Abah tidak maksud menggurui, tapi hanya berbagi pengalaman. Mudah-mudahan berguna bagi teman-teman, rekan-rekan, bos dan juragan, sesama pencinta kemiri, sesama ducang mania. Cukup sekian tips dari Abah. Salam, jangan lupa like, comment, subscribe, bunyikan loncengnya agar jangan sampai ketinggalan ya video-video dari Abah ya. Nah, agar video ini juga Abah terus bikin video ya. Ya, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.